Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu diagnostik atau cara mendeteksi COVID-19. Yang pertama, di berbagai negara itu menggunakan berbagai cara, namun di Indonesia sendiri terkenal dengan tiga cara. Yang pertama yaitu PCR atau polymerase chain reaction. Nah, untuk PCR ini dilakukan dengan cara melakukan swab pada bagian hidung atau belakang tenggorokan. Lalu PCR ini dapat hasilnya dapat diperoleh sekitar 1 sampai 2 minggu. Lalu selanjutnya ada rapid test. Jika di PCR tadi melakukan swab pada bagian belakang hidung dan tenggorokan, untuk rapid test ini sendiri menggunakan cairan darah dan hasilnya relatif cepat yaitu dengan waktu 15 sampai 20 menit saja dan dapat dilakukan di mana saja. Lalu untuk yang ketiga yaitu dengan rapid test dengan tes cepat molekuler. TCM atau tes cepat molekuler ini biasanya dilakukan untuk pasien-pasien dengan TB atau tuberkulosis. Namun untuk TCM ini sendiri membutuhkan alat dan juga reagen coronavirus. Oleh karena itu TCM ini sendiri masih belum digunakan dan masih menjadi wacana di Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan OTG, ODP, PDP, dan pasien terkonfirmasi. Mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar kata-kata OTG, ODP, PDP, atau pasien konfirmasi. Untuk OTG atau orang tanpa gejala, yaitu orang yang tidak memiliki gejala dan kontak erat pada pasien dengan kasus positif COVID-19. Dan konon katanya OTG ini adalah orang yang paling berbahaya karena siapa tahu dia memiliki gejala namun tidak terdeteksi. Lalu orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu yang pertama ciri-cirinya memiliki gejala ringan atau memiliki gejala berat. Gejala ringan yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius, pilek atau batuk atau sakit tenggorokan, dan memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit COVID-19 selama 14 hari terakhir atau sebelum timbul gejala. Lalu untuk gejala lainnya yaitu pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau pasien positif COVID-19. Untuk PDP atau pasien dalam pengawasan, yaitu memiliki ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek atau bisa juga pneumonia, dan memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit COVID-19 selama 14 hari terakhir sebelum timbul gejala atau memiliki gejala demam dan memiliki kontak riwayat dengan kasus positif atau konfirmasi COVID-19. Untuk pasien konfirmasi sendiri yaitu pasien terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan PCR atau rapid test dengan hasil yang positif. Nah, selanjutnya untuk pengobatan COVID-19 sendiri, sebenarnya untuk pengobatan COVID-19 masih belum ditemukan untuk yang khusus penanganan COVID-19. Namun berbagai negara mencoba untuk melakukan riset dan juga melakukan penelitian, yaitu berbagai macam pasiennya diberikan antiviral atau antivirus, yaitu yang pertama ada remdesivir, lalu ada lopinavir dan ritonavir. Ini untuk mencegah replika atau bertambah banyaknya jumlah virus di dalam tubuh manusia. Lalu yang terkenal yaitu ada anti malaria atau klokorin atau hidroksiklorin. Ini yang juga diterapkan di negara kita. Lalu obat imunosupresif tocilizumab. Lalu yang keempat ada transfusi antibodi untuk analog SARS-CoV-2 dan SARS-CoV. Ini dengan cara melakukan transfusi plasma darah pasien yang telah sembuh COVID-19. Pasien yang sembuh COVID-19 dipercaya memiliki antibodi yang dapat melawan COVID-19. Jadi
pasien yang sembuh ini diambil plasma darahnya, diambil darahnya, lalu diberikan kepada pasien yang masih menjalani isolasi dan pengobatan COVID-19. Lalu untuk tindakan preventif atau pencegahannya ini masih dalam penelitian, yaitu dalam pengembangan vaksin COVID-19 dan akan berlangsung selama 1 tahun. Nah, ini untuk pencegahannya. Pencegahannya yaitu ada dua. Yang pertama, pencegahan berbasis individu dan juga masyarakat. Untuk individu, yang pertama ada upaya kebersihan personal atau diri sendiri dan lingkungan rumah. Yang pertama ada mencuci tangan lebih sering, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci, hindari berjabat tangan, hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala terkait, tutup mulut saat batuk dan bersin, segera mengganti baju atau mandi sesampainya di rumah, bersihkan dan berikan desinfektan secara berkala pada benda-benda yang sering disentuh. Lalu yang kedua ada peningkatan sistem imunitas tubuh. Untuk selanjutnya tidak kalah penting juga yaitu meningkatkan sistem imun tubuh. Sistem imun yang baik dipercaya dapat mencegah terjadinya terinfeksinya seseorang dengan berbagai virus ataupun bakteri, yaitu dengan cara mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang, lalu aktivitas fisik, senam ringan, lalu ada istirahat dengan cukup, eh, boleh ditambahkan dengan suplemen vitamin, menghindari dan sebenarnya tidak merokok dan mengendalikan komorbid atau penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, dan juga penyakit pernafasan seperti asma. Lalu yang kedua, pencegahan berbasis masyarakat dengan cara pembatasan interaksi fisik dan pembatasan sosial atau physical distancing dan social distancing. Ini sebenarnya sudah diterapkan oleh pemerintah pusat di negara kita, yaitu dengan cara dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang, mengatur jarak minimal 1 meter individual, menghindari penggunaan transportasi publik, bekerja dari rumah atau work from home, dilarang berkumpul massal atau di kerumunan, hindari berpergian keluar kota atau keluar negeri. Jika sakit, dilarang mengunjungi orang tua dan atau lanjut lanjut usia, karena orang tua atau lanjut usia ini masuk dalam ini kelompok rentan. Lalu untuk sementara waktu sebaiknya bermain di rumah dan melaksanakan ibadah dari rumah. Lalu yang terakhir yaitu menerapkan etika batuk dan bersin. Meliputi itu jika harus berpergian saat batuk dan bersin gunakan tisu lalu dibuang tisu ke tempat sampah dan segera cuci tangan. Lalu yang kedua, jika tidak ada tisu saat batuk dan bersin tutupi dengan lengan atas. Di sebelah kanan ini sudah ada poster tentang etika batuk ya. Yang pertama gunakan masker, tutup mulut hidung dengan atas, tutup mulut dengan tisu, jangan lupa dibuang ke tempat sampah, lalu cucilah tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Eh, langsung dijawab saja ya. Eh, untuk diagnostik atau cara pendeteksian COVID-19 ini yang sementara diterapkan di Indonesia dan mungkin di berbagai negara yaitu ada tiga yang memang benar. Yang pertama ada PCR, itu menggunakan swab di bagian hidung belakang dan tenggorokan. Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, Hasbullah Tabarani, itu mengatakan bahwa PCR ini lebih akurat. Namun, jangka waktu untuk mengetahui pasien ini positif atau tidak lebih lama. Kalau sedangkan rapid test ini hasilnya cepat selama 15 sampai 20 menit sudah ketahuan bahwa pasien ini positif atau tidak. Namun, rapid test ini hasilnya kurang akurat, tidak seperti PCR. Oleh karena itu, kalau di Indonesia sendiri, rapid test ini dijadikan saringan pertama. Jika pasien ini di rapid test positif, maka biasanya langsung dilakukan tes PCR. Seperti itu. Lalu untuk PCM, ini sendiri sebenarnya kan alatnya untuk mendeteksi tuberkulosis. Lalu ada yang mengatakan bahwa bisa dilakukan untuk tes COVID dengan reagen yang disesuaikan dengan COVID. Jadi menurut saya dari berbagai literatur yang paling efektif dan pastinya adalah PCR seperti itu. Saya kembalikan ke terima kasih. Ya, baik. Eh, untuk obat kloroquine sendiri sebenarnya adalah obat untuk malaria. Namun di untuk penanganan COVID-19 ini memang sering digunakan di berbagai negara. Contohnya seperti di Indonesia. Namun beberapa negara juga masih mencari alternatif lain. Oleh karena itu, obat untuk kloroquine ini sendiri tidak digunakan, tidak semua negara itu menggunakan obat anti kloroquine untuk obat kloroquine ini. Kinerja kloroquine ini kan untuk menghentikan replikasi virus. Jadi virusnya yang ada di tubuh manusia itu tidak berkembang menjadi banyak. Contoh negara yang menggunakan yaitu ada di Cina. Di Cina itu sudah menggunakan kloroquine dan katanya berhasil. Apa namanya berdasarkan penelitian di Cina oleh Wang Manli yaitu sudah dikatakan berhasil. Seperti itu. Lalu di Perancis juga menggunakan obat sejenis kloroquine yaitu hidroksikloroquine yaitu dengan 20 pasien COVID-19 yang diteliti
yaitu 18 diantaranya mengalami penurunan gejala yang sangat signifikan. Seperti itu. Sedangkan di Amerika Serikat itu pemerintah melarang karena mereka masih belum percaya dan faktanya mereka gagal menggunakan obat kloroquine ini sendiri. Jadi kloroquine ini di berbagai negara telah dibuktikan dapat menurunkan gejala yang sangat signifikan, namun di ada negara sendiri yang masih belum merekomendasikan obat ini untuk dijadikan layanan seperti itu. Iya. Ya, di Prancis sendiri ada 20 pasien COVID-19 yang diberikan kloroquine dan hasilnya 18 diantaranya mengalami penurunan gejala yang sangat signifikan. Iya, iya. Insya Allah seperti itu, berdasarkan penelitian atau literatur yang saya baca. Sama-sama. Sama-sama. Eh, Baik, terima kasih untuk penanya Siti Fauzia. Eh, Apakah ada kasus di Wuhan bahwa ada pasien yang telah sembuh ternyata terkonfirmasi positif lagi? Sebenarnya untuk masalah dulu ada yang mengatakan bahwa pasien yang telah positif tidak bisa tertular lagi atau terinfeksi lagi. Namun kenyataannya kemarin sempat ada berita bahwa memang ada yang pasien positif corona ternyata terkonfirmasi COVID-19 lagi. Yang pertama, berdasarkan literatur yang saya baca, bahwa kemungkinan pasien tersebut itu adalah reinfection, artinya terinfeksi kembali. Jadi pasien yang telah sembuh tadi bisa saja mengalami reinfection atau terjadi infeksi kembali atau tertular oleh virus COVID-19 lagi. Memang kalau untuk COVID-19 ini kan penyakit baru ya atau gangguan baru. Jadi secara research kita juga masih simpang siur dan apa yang telah kita berikan terkadang berita itu terkonfirmasi lagi seperti itu. Jadi untuk pasien yang di Cina itu bisa saja mengalami reinfection atau terinfeksi lagi. Itu menurut literatur yang saya baca seperti itu.
health immunity, kesehatan imun, ya. Eh, Kalau untuk kesehatan imunitas sendiri, untuk beberapa orang yang memiliki tingkat imunitas yang tinggi, itu memang jika dia terinfeksi bisa bisa saja imun tubuh tersebut melawan dari coronavirus atau COVID-19 ini. Dan ada juga beberapa orang yang memang kalau dia memiliki imunitas tinggi, lalu dia COVID-19 ini masuk ke dalam tubuhnya atau virus corona ini bisa memperlambat replika atau memperlambat gejala-gejala yang dapat terjadi di individu tersebut seperti itu.